sama bulan ini sudah ketemu secara langsung nih sama ketua dari PHRI. Benar, dengan Bapak Kurmin Halim, dan ditawani sama Pak Sekjen, Bapak John Hantisera, dan bendaharanya Pak Iskandar Pohan dari PHRI. Pak, kita nak nanya supaya lebih dalam, kita kan banyak dah tahu PHRI itu apa sih Pak? Supaya kita lebih tahu. Baik, PHRI itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi organisasi PHRI adalah satu-satunya organisasi yang direstui oleh pemerintah yang membawai bisnis hotel dan restoran. Itu PHRI itu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, kita nanya sama Pak Sekjen. Pak Sekjen mungkin tahu PHRI ada sejak kapan sih di Palembang ini? Apakah di Indonesia, di seluruh Indonesia ada PHRI? Apa cuma di Palembang, Pak? Seharusnya ada. Kalau di Palembang, kalau nggak salah ya, kurang lebih itu 30 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kalau sekarang dihitung itu 1970 itu sudah ada. 1980 sudah ada PHRI. Berarti sudah lumayan lama, Lama. Lebih tua dari kamu. Iya. Kami belum lahir. Nah, kalau untuk Bapak Benhara ini, tujuan PHRI sebenarnya itu apa sih? Tujuan PHRI sebagai wadah pengumpulan hotel dan restoran, saling mencari informasi, bahan garapan bersama, senasib dilakukan dalam hal-hal untuk memajukan hotel dan restoran. Untuk hotel dan restoran, Pak. Ya. Nah, Pak, kalau untuk hotel dan restoran, keuntungan restoran dan hotel masuk ke PHRI ini apa keuntungan? Boleh, Pak. Boleh. Jadi begini, banyak yang bertanya apa sih manfaat benefitnya kalau bergabung menjadi anggota PHRI. Kira seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa PHRI adalah satu-satunya yang direstui oleh pemerintah dalam menjadi wadah daripada bisnis hotel dan restoran. Bagi mereka yang menjadi anggota PHRI, mereka akan mendapatkan namanya STA, sertifikat tanda anggota. Artinya mereka di situ mendapatkan satu hak dan kewajiban. Haknya apa? Haknya mereka akan mendapatkan satu perlindungan usaha. Kemudian mereka akan mendapatkan promosi-promosi yang kerjasama PHRI dengan stakeholder yang lain, sehingga bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi kalau usaha mereka ada satu wadah organisasi, itu sangat bermanfaat. Nanti mereka ada problem, masalah, mereka sampaikan ke kita PHRI, kita akan bisa membantu mereka. Supaya terutama misalnya mereka mau membangun satu usaha, mereka tidak mengerti mengurus izinnya bagaimana. Nah, di PHRI kita ada tim hukumnya yang membantu masalah perizinan. Kemudian masalah tenaga kerja, bagaimana kalau nanti tenaga kerja bermasalah? Tidak semua pengusaha menguasai masalah itu. Nah, mereka bisa kembali ke organisasi, meminta bantuan, edukasi masalah hukum, masalah bagaimana sih mengatasi yang namanya problem daripada tenaga kerja, sehingga mereka perlu pendampingan. Nah, itulah fungsi peranan daripada PHRI kepada anggotanya. Untuk syarat JDW nih Pak, untuk menjadi anggota itu syaratnya apa sih? Ya, syarat-syarat yang mereka harus menjadi anggota PHRI yang salah satu adalah mereka punya usaha harus punya izin. Izin, kemudian kalau hotel itu mereka yang utama adalah mereka punya izin pariwisata, izin-izin lainnya lah yang memang resmi, dalam arti anggota PHRI adalah anggota yang taat pajak. Taat pajak juga. Yo lah, biar karena begini ya Mas ya. PAD Kota Palembang itu hampir 50% disumbang dari sektor perhotelan dan restoran. Jadi kita PHRI itu bukan hanya hotel dan restoran, tapi ada tempat hiburan, kemudian kafe, kemudian rumah makan, itu semuanya masuk di dalam wadah kerja PHRI. Berarti hotel dan restoran dan yang lain kirain hotel yang ada di dalamnya restoran gitu. Oh, enggak. Kita enggak ya? Enggak semua. Jadi semua usaha ya, semua usaha. Berarti PHRI ini benar-benar membantu pengusaha hotel, restoran juga. Ya, nah, kalau waktu pengen nanya, ini kan sekarang zaman COVID nih.
cak mano sama PHRI supaya walaupun di zaman COVID hotel tetap berjalan. Soalnya kita banyak mendengar hotel di zaman COVID ini Pak banyak tutup. Penurunan. Ya, kalau zaman COVID ini 2 tahun ini jujur aja memang bidang bisnis hotel dan restoran memang bapak dulu harus kita akui. Bukan hanya di Sumatera Selatan. Kita lihat Bali yang begitu banyak ratusan hotelnya itu mungkin 60-70% mau dijual karena memang kesulitan mereka operasionalnya yang tinggi walaupun hotel itu tidak beroperasi secara maksimal tapi biaya-biaya perawatan di operasional masih tetap ada. Nah, kita BRI dalam 2 tahun terakhir ini memang banyak harus melakukan edukasi bantuan kepada para pelaku bisnis. Di antaranya misalnya kita bicara sama sepeda, kita bicara sama wali kota agar masalah pajak mereka diberikan keringanan. Kemudian pembayaran seperti PBB, kalau mereka terlambat mereka tidak dikenakan denda. Kemudian mereka PBB itu mereka boleh dibayar dengan cicilan sebagainya. Yang penting mereka tetap bayar tapi dicicil. Karena kondisi memang rata-rata beberapa bulan yang lalu itu okupansinya sekitar 10-20% ya, Pak John ya. Nah itu memang rendah sekali. Artinya di situlah para BRI turun membantu mereka supaya mereka tidak lagi dibebankan dengan hal-hal pajak dan sebagainya. Tapi tetap mereka bayar, tapi boleh dicicil sampai mungkin ada yang 1 tahun, ada yang 24 bulan dan sebagainya. Itu meringankan. Tapi cara bisa diangsur. Ya diangsur, tak bayar tapi diangsur. Dan tidak dikenakan denda walaupun terlambat. Jadi meringankan yang lah. Ya. Luar biasa. Membantu. Nah kalau misalnya masih ngomongin COVID nih Pak, kalau misalnya di zaman COVID ini nih kita nih agak susah keluar negeri gara-gara harus ada PCR apa tadi? Swab. Nah, agak susah liburan. Nah kalau besok kita nih liburan ke staycation itu cak mana ada inovasi dari PHRI supaya wong Sumatera Selatan, wong Palembang cukup berjalan-jalan di Sumatera Selatan karena susah keluar kota. Ya ini sebenarnya juga kita harus sampaikan juga pada teman-teman yang bisnis di perhotelan ya. Artinya mereka harus memberikan promo pada saat hari-hari tertentu, terutama pada weekend. Yang penting kan sekarang bagaimana menumbuhkan kembali hunian. Banyak teman-teman yang kita sampaikan bahwa mereka harus ada terobosan, kemudian mereka harus berani memberikan promosi sehingga masyarakat yang di daerah-daerah di luar daripada Palembang itu kalau kita lihat terakhir itu seperti di mulai bulan Oktober kemarin, Oktober, November, Desember itu hunian hotel di Palembang itu sudah meningkat di atas 70% ya Pak. Di atas 70%. Rata-rata wisatawannya daerah Sumsel. Jadi mereka mau keluar Sumsel, mereka juga repot kan, harus PCR lah, harus antigen, biaya juga cukup mahal dulu kan ya. Daripada mereka masih PCR keluar, membayar dulu biayanya sampai 600.000 sampai 1 juta. Jadi mendingan mereka ke Palembang saja, mereka menginap di hotel, weekend sama keluarga dan sebagainya. Uang PCR itu sudah bisa untuk mereka tinggal di hotel. Dan itu yang banyak membantu sehingga kita lihat memang COVID di Sumatera Selatan terhitung di bulan Oktober sampai terakhir di akhir Desember itu memang kita lihat boleh katakan persentasenya kecil sekali, sangat minim pasien COVID-nya. Sampai kalau kita lihat sampai ke bulan Januari ini, dari Oktober sampai Januari ini, COVID di Palembang itu tidak pernah sesumsel malah tidak pernah lebih daripada 10 pasien per hari. Nah ini membuat kondisi yang kondusif sehingga masyarakat kalau kita lihat pada saat weekend itu saya pernah ke satu hotel, saya lihat banyak yang bawa anak-anak dan sebagainya. Saya pikir dari luar kota ya, kita saya tanya, oh enggak, ada yang dari Lahat, dari Batu Rajo. Wih, aku bilang, hebatnya dia sekarang ya, nggak galak lagi dia nak jauh-jauh dia Pak, kami jauh-jauh, nggak bayar PCR, mahal ya, dingin, Pak kami di Palembang, sama baik.
Sampai jalan-jalan. Sampai jalan-jalan deh, kita cari hotel yang ada kolam renangnya, mereka happy juga. Sama-sama tidur di hotel. Sama daripada di Jakarta, ya kan jauh-jauh masih nggak PCR yang ongkos pesawat, macam kalau di Palembang nggak perlu. Kok perahu baca? Ya gitu. Tahu di Sungai Musi. Untuk hotel deh Pak yang bergabung di PHR ini kira-kira ada berapa banyak Pak? Sekarang anggota kita ada 145 yang STA, yang punya STA. 145 hotel. Hotel dan restoran. Yang punya sertifikat tanda anggota, artinya masih banyak. Dari 30 Dari awalnya Awalnya 30. awalnya sekitar 30. Satu bulan kita Saat kemarin kita musda, kita kemarin baru musda bulan Desember tanggal 10. Nah pas terpilihlah saya, ya alhamdulillah baru 1 bulan ini anggota kita udah bertambah jadi 145. Nah ya belum anggota sebelumnya. kayaknya 4 kali lipat ya. Iya. Gara-gara ketuanya Pak Gurmin. Dan sekjennya Pak John. Jangan karbo. Semuanya ada peranan semuanya. Nah Pak, apa yang akan dilakukan PHR ini untuk jangka pendek dan jangka panjang? Jangka pendek kami yang jelas memang kami akan konsolidasi ke dalam, kemudian kami meningkatkan kembali jumlah anggota lagi karena target ke PHRI Sumsel harus di atas 200 anggota. Jadi presentasinya tidak terlalu jauh lagi, kami yakin tahun ini kami bisa membantu karena bisa membantu kita. Nah, kemudian dalam waktu dekat ini karena kita lihat hunian hotel di bulan Januari Februari itu sudah mulai akan menurun lagi, ada recession ya, recession, kita bekerjasama dengan dinas pariwisata, kita minta dinas pariwisata membuat satu agenda rutin untuk pariwisata sehingga bisa mendatangkan wisatawan. Tidak perlu mesti kita dari luar daerah, tapi sesungguhnya saja kalau Palembang sering mengadakan acara, insya Allah hunian bisa meningkat, tetap menjaga kualitasnya supaya dia jangan sampai turun terlalu jauh. Kalau untuk jangka panjangnya kita, untuk PRI memang target kita cukup banyak karena PR di PRI ini memang cukup banyak. Tapi kami yakin dalam jangka panjangnya kami bisa merangkul banyak para usahawan yang bergerak di bidang hotel dan restoran, sehingga mereka bisa berusaha lebih baik lagi. Nah, kami memang akan selalu mendampingi, kemudian akan PRI kerjasama dengan dinas pariwisata membuat event-event. Event-event itu bukan hanya event hanya secara lokal, tapi kami akan berusaha membuat event yang nanti bisa secara nasional, tidak menjadi event tetap setiap tahunnya. Jadi biar pendapatan pengunjung juga ya Pak? Ya betul, secara langsung ya. Luar biasa. Berarti jangan lupa Pak kalau buat event MC-nya Warto sama Bulan. Ya. Baca. Aduh ya, ke pos nih. Baca kan lo? Baca ya. Bayarannya kalau hotel. Sekarang kita sudah ada di restonya Batika Hotel. Benar nih kawan. Dan di depan kita ini sudah ada makanan recommended dan minumannya juga tentunya. Nah, dan kita ditemani sama Mbak Oktaviani. Octavia, tidak pakai ini. Jangan. Kalau pakai ini ganti kakak lagi. Ganti akte lagi dia. Mbak, kita mau nanya Mbak tentang menu-menu yang di sini. Kalau yang di sebelah sini apa Mbak namanya? Yang di sini kita ada iga obong kak. Iga obong sambal mata. Obong itu artinya apa Pak? Bakar. Iga bakar. Ini makanan dari Indonesia. Indonesia asli. Bukan Palembang pasti. Bukan. Dari mana Mbak ini? Ini kayaknya Jawa. Udah di Jawa. Iya. Yang pasti Indonesia lah ya. Indonesia. Tapi ini perpaduan kak. Antara sambalnya itu sambal mata. Sambal mata Bali ya? Iya Bali. Benar. Sambal mata. Dan ini apa coba? Acar. Ini acar. Acar biasa. Kalau yang ini iganya dari Indonesia langsung. Bukan dari luar. Daging sapi. Iya daging sapi. Kalau yang ini yang ditutup-tutup ini Pak apa Mbak? Ini Kita namanya buka aja. Jeng jeng 3, 2, 1. Wow. Ini soto ya? Bukan kak. Apa? Ini namanya rawon. Ini rawon. Iya. Ini makanan khas Jawa lah. Jawa ya. Apa
bedanya soto sama rawon? Kalau yang rawon ini kita ada bumbu keluaknya kak. Bumbu keluak, ada dagingnya juga. Dia juga ada telur asinnya. Jadinya itu yang membedakan. Oh, telur asin Oh, jadi- gabung dengan ini ya. Jadi telur asinnya nanti diceplungi. Tergantung dengan selera kakak. Oh, Mau tergantung dicampur selera. iya, atau langsung pakai nasi. Kalau ini kak, Itu buat jeruk nipis buat buat biar ada rasa-rasa asam-asamnya kayak gitu. Biar seger. Iya. Nah Mbak, selain yang ada menu-menu yang di depan kita ini, ada menu lain ada menu lain nggak? Ada dong. Apa, Bay? Kalau kita ada nasi goreng batika, ada sop buntut batika, itu yang rekomend di sini kak. Kalau yang membedakan nasi goreng dengan yang lain itu kita nasi gorengnya ada sate, ada telur, ada ayamnya juga. Oh, di Iya. toppingnya gitu Iya, ya. toppingnya. Jadi bebas memilih ya. Enggak, itu udah dapet semua kak. Udah include, Iya, udah dapet dapet semua. Iya. Itu yang membedakannya. Kak. Begitu. Iya. sama satu lagi sop Iya. buntutnya itu lebih segar loh kak dari sini. Iya. Resep asli dari Batika ya. Iya, resep batika semua. Chefnya pasti chef luar biasa. Iya dong. Yang profesional yang pasti dong. Profesional. Ngomongin masalah makanan, ini ada minuman dua ekor. Ini Nah, gimana? yo. Oh, yang satu ini kita ada pandan latte kak. Pandan latte. Ini Ini ya? Ini ada kopi-kopinya Iya, juga ada ya. Ini pandan latte. Iya. Ini yang di bawah ini hijau-hijau apa? Pandan. Pandannya. Iya. Jadi kalau diaduk naik. Iya. Lebih segar Bercampur ya, bercampur. Antara pahit, manis, di situ semua ada kak. Dan kalau tidak diaduk jadi pahit di atas, Iya, bawah manis. Kayak di depan kak. Ini coklat atau kopi? Kopi, Kopi ya. kopi nih. Ini kopi latte, istilahnya kopi susu lah. Tapi biasanya kopi yang ini pahit kan toh. Nah kalau yang berbusa-busa ini kak, Ini pasti aku tahu, ini pasti susu. Bukan. salah. Cak susu ya? Iya. Baru kalau putih kental, nah ini pasti susu. Kan dong. Apa rupanya? Ini namanya bikur. Bikur. Iya. Apa tuh Itu bikul? antara yogurt, lemon, itu jadi satu sama susu. Oh, jadi rasanya asam-asam gitu ya, Asam-asam. asam-asam manis. Iya. Tapi pakai es. Iya pakai es. Ini mungkin berkumpul ini dari si yogurtnya ya. Iya ya ternyata. Kan Ini- karena kan lagi covid ya. Iya. Lebih enak itu kan karena ada lemonnya, ada vitaminnya kan. Jadi ada vitamin C-nya ya. Nah, selain di depan kita ini minuman di sini ada apa lagi? Ada cappuccino, ada vanilla oreo smoothies mungkin kak. Oh, smoothies juga ada. Ada. Kalau Ada. untuk jus nggak ada? Ada fresh juice kita ada juga. Banyak lah pokoknya. Iya, lebih ragam di sini kak. Yang paling recommended? Di sini kopi ya kak. Kopi-kopi yang Iya. termasuk ini termasuk sasaran juga. Iya. Karena ini juga kopi. Jadi ini dia menu-menu yang akan kita eksekusi. Ini kan menu berat nih mbak. Iya. Ada nggak menu makanan ringan kayak misalnya french fries? Ada dong. di sini. Ada ya? Iya. Di sini juga kita ada lumpia, pempes, pisang goreng keju, ada juga. Ada galon. Ada lalu. Oh. Ini untuk makan malam kak. Kalau untuk breakfastnya beda lagi atau gimana? Breakfast kita ada buffet di sini kak. Jadi iya, dia ada can eat. Jadi ngambil sepuasnya. Iya. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Di sini dari jam 7 sampai jam 10. Berarti kalau dari itu bye bye. Iya. Yang penting tidur di hotel dapat breakfast. Breakfast ya. Ya itu. Tapi bangunnya jangan kesiangan juga. Ya, jangan jam 11 kak, itu termasuk sudah. Jam 5 sudah ada di sini. Jam 7 Dari jam 6 sampai Eh, jam Oh, 10. iya. Bukan jam 5 kakak sarapan, aku makan malam jadi jam Takut kehabisan kan? Sama kalau kata jam 5. Lagi sana puasa kan? Mbak Okta, thank you waktunya. Iya. Kita akan mulai eksekusi. Sekarang Wanto sama Wulan ini lagi ada di kafenya Batika Hotel. Iya, di playground ya. Di playgroundnya. Playground ini. itu bukan tempat main dong. Heeh. Ini nama kafenya itu playground. Playground. namanya. Jadi kalau misalnya kita nginep di Batika Hotel, kayaknya harus nongkrong manis deh di sini ya. Iya, manja-manja gitu. Manja-manja ya. gitu. Dan di sini juga Mbak ya, selain pengunjung, maksudnya orang luar juga boleh ke sini. Bisa, di sini bisa. Masih sama Mbak Okta. Okta. Iya. Ya, ini Nggak pakai apa ya? Viani. Iya, Tiani. Mbak, ini playground ini sudah ada berapa tahun nih di Batika Hotel? Hampir 3 tahun ya. Kak. Hampir 3 tahun. Iya. Berarti lumayan lama lah ya. Lumayan lama. Di sini menunya ada apa aja, Mbak? Kalau di sini sih ada cireng, ada french fries, ada pisang goreng, kayak makanan ringan kita di sini kak. Ada Snack-snack kopi-kopian. lah Iya, ya. snack. Temen-temen yang ngopi. Kopi.
Nah, kebetulan juga hari ini ada live musik ya. Iya. Kalau misalnya live musik tuh adanya di hari apa aja? Untuk saat ini kita dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Cuma 3 hari 3 ya. hari dalam ya. satu Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. 3 hari. Dan kata Mbak Oktanya juga ini kita kalau mau lihat menunya langsung scan ya Mbak ya. Iya, langsung scan aja. Jadi langsung scan bisa melalui kamera ataupun melalui aplikasi QR code scanner. Di sini minuman yang paling digemari apa nih, Mbak? Kalau anak-anak nongki kan biasanya kopi. Iya, kopi. Kopinya di sini. kopi apa nih? Banyak ragam sih Kak, ada vanilla, ada karamel, ada pandan yang kayak kita Lebih ke kayak dicampur dengan yang manis-manis Iya, gitu ya. manis-manis. Ada Kalau cappuccino. khusus yang hitam kayak americano. ada gitu, americano, ada juga. cafe latte ada juga. Yang pahit-pahit gitu ya. Makanan beratnya ada juga. Ada sih di sini kita ada nasi goreng batika Kak. Nasi goreng Ada batika. nasi goreng playground juga. Apa bedanya nasi goreng batika sama nasi goreng playground? Kalau nasi goreng fresca itu ada telur, ada ayam, ada satenya. Kalau yang playground itu kayak ada nuggetnya, ayamnya. Oh. Iya, ada sambal matanya. Lebih beda dari toppingnya Iya, toppingnya ya. ya. Ini kan kafenya milik Batika Hotel. Iya. Yang pastinya orang-orang luar takut masuk ke sini karena mungkin mahal kafe Bener. dari hotel. Di sini mahal nggak? Enggak sih Kak, hampir sama dengan kafe-kafe yang di luar sana. Kisaran harganya dari berapa? Dari sampai berapa? 15.000 sampai 30.000 dia Kak. Masih nggak Masih sama ya terjangkau. kayak Iya. kafe-kafe yang lain gitu ya. Kafe-kafe yang di luar sana. Iya. Luar biasa. Kakak hobi nongkrong? Hah? Kakak hobi nongkrong? Hobi. Tiap hari. Nongkrong Nongkrong di di rumah. Sudah saya baca itu pasti. Nah, Mbak, ini luasnya berapa nih luasnya kafenya? Sayang. Ada rooftopnya juga ya? Iya, ada. Mbaknya ada ngukur deh Kayaknya kayaknya. nanti kita coba ngelihat ke atas rooftop. Betul nggak? Tapi Ulan lihat tadi di belakang itu ada bisa untuk buat party birthday ya Mbak Iya, ya? di atas untuk bisa juga untuk kayak seminar ada. Oh acara Iya. kumpul-kumpul gitu ya? Bisa juga. Itu untuk biayanya berapa tuh kira-kira? Kalau untuk dari partner? sini sekitaran dari 85 Kak. Kalau untuk yang paketan. Berapa orang itu? Itu untuk 50 orang. 50 orang 85. Iya, untuk satu orangnya. Oh, satu orang Iya, ya. itu Apa? sudah termasuk makan 85 siang. maksudnya itu snack. 85.000. Per pack Iya. ya. Oh, berarti Per dihitung pack per dikali- orang. Iya, per per pack orang. dikali ke 50 Iya. gitu ya. Oh iya iya. Kayaknya kita malam hari ini harus nyobain nih apa aja menu-menu snack yang ada di sini. Benar. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.